Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Roy. Hari ini kita akan membahas tentang pola bilangan. Sebelum kita bahas tentang materi pola bilangan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Oke, ajak teman-teman lain untuk menonton materi ini. Nah, pola bilangan ini sebenarnya ada di kelas 8 awal semester 1. Nanti di sini yang kita pelajari seperti biasanya ada apersepsi, peta konsep, materi inti, dan daftar pustaka itu sendiri. Nah, apersepsi itu apa? Apersepsi itu adalah materi yang perlu diingat agar diingat-ingat kembali yang ada di SD atau di MI agar nanti untuk mempelajari materi inti yaitu pola bilangan itu bisa lancar. Oke. Nah, apersepsinya mungkin yang pertama adalah bilangan asli. Bilangan asli itu apa? Bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, ini harus paham betul. Kemudian ada juga bilangan ganjil. Kita mulai dari 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Ada juga bilangan genap yang kita sudah dapatkan di SD atau MI. Ada 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kemudian mungkin kita bisa mencoba untuk kelipatan-kelipatan. Bisa kelipatan 3, 4, 5, 6, 2. Nah, kelipatan 3 misalkan. Kelipatan 3 ini berarti 3, 6, 9, 12. Nah, tidak hanya kelipatan 3 aja ya. Nanti bisa aja kelipatan 3, kelipatan 6, dan lain-lain. Nah, ini harus dikuasai dulu agar nanti anak dalam memahami tentang pola bilangan itu akan lebih cepat memahaminya. Kemudian, nah di sini ada peta konsep. Pola bilangan itu sebenarnya banyak sekali, tapi di sini Pak Roy kasih beberapa saja supaya nanti paling tidak tahu, oh ini yang dinamakan pola bilangan. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti salah satunya ada barisan persegi. Barisan persegi ini rumusnya adalah n kuadrat. Nanti ada gambarnya tersendiri supaya nanti lebih mudah mengimajinasikan. Ini hanya konsepnya saja dulu. Ada yang kedua barisan persegi panjang, yaitu rumusnya adalah n kali dengan n plus 1. Kemudian ada barisan segitiga, rumusnya yaitu n dikali dengan n plus 1 dibagi dengan 2. Nanti kemudian ada barisan bilangan genap, yang kayak tadi ya, ada 2, 4, 6. Nah, itu rumusnya adalah 2n. Kemudian ada barisan bilangan ganjil, rumusnya yaitu 2n-1. Yang tadi di awal kita balik bilangan ganjil tadi 1, 3, 5 itu barisannya. Yang ini adalah rumusnya. Kemudian ada barisan segitiga Pascal. Rumusnya adalah 2 pangkat n-1. Kemudian barisan Fibonacci. Ini barisan Fibonacci itu bisa didapatkan ketika menjumlahkan suku dua suku di depannya. Jadi misalkan AB ini, A plus B ini diperoleh dari A tambah B. Nanti selanjutnya berarti yang kita tambahkan adalah B ditambah dengan A plus B. Nah, gitu. Kemudian ada barisan yang lain yang tentunya masih banyak lagi yang bisa kalian explore nanti. Oke. Nah, pola bilangan sendiri itu apa sih? Jadi bisa diterjemahkan bahwa pola bilangan itu adalah susunan sebuah bilangan yang mempunyai bentuk teratur. Jadi ada bilangan, ada susunan bilangan, nanti dia mempunyai bentuk yang teratur. Atau bisa diterjemahkan bahwa sebuah bentuk bilangan yang tersusun dengan bilangan lain dengan membentuk pola tertentu. Atau tidak hanya bilangan sebenarnya, susunan dari beberapa angka atau gambar yang bisa membentuk pola tertentu. Jadi gambar itu juga sebenarnya memuat bilangan juga, cuma ditampilkan dalam bentuk gambar. Oke. Kemudian, nah tadi misalkan barisan persegi, namanya saja barisan persegi, maka nanti kalau kita gambarkan, kita modelkan, maka nanti nah seperti ini, 1, 4, 9, 16, 25. Ini kan gambarnya adalah persegi semuanya ya. Nah, kalau ini kan berarti sisinya adalah 1 kali 1. Kalau ini adalah 2 kali 2. Kalau ini 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5. Nanti kalau ditanya suku berikutnya berarti 6 kali 6 yaitu 36. Nah, tidak lain barisan persegi ini bisa juga dikatakan rumusnya adalah n kuadrat. Jadi 1 kuadrat, 2 kuadrat,
3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, dan seterusnya. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian tadi yang kedua ada barisan persegi panjang. Dari namanya ada persegi panjang, maka nanti di sini bentuknya adalah persegi panjang. Nah, bentuknya persegi panjang satu, ini ukurannya berarti 1 kali 2, kemudian ada 2 kali 3, ada 3 kali 4, ada 4 kali 5. Nah, di sini ada 5 kalikan dengan 6. Oke. Kemudian ada lagi barisan segitiga, bentuknya seperti ini segitiga. Nah, di sini lingkarannya ini ada 1, kemudian ada 3, ada 6, ada 10. Kalau ditanya suku berikutnya berarti mudah sebenarnya. Kita bisa cara manualnya bisa kita gambar. Kita gambar segitiga seperti ini. Ini kan sisinya berarti 1, sisinya 2, sisinya 3, sisinya 4, berarti nanti kita gambar sisinya 5. Nah, bisa juga kita lewat bilangan. Bilangan ini 1 ke 3 ditambah 2, 3 ke 6 ditambah 3, 6 ke 10 tambah 4, berarti suku berikutnya adalah berapa? 10 tambah 5 yaitu 15. Nah, seperti itu. Kemudian ada barisan segitiga Pascal. Ini tadi yang saya maksud segitiga Pascal. Di sini ada 1. Nah, kita jumlah 1 tambah 1 yaitu 2. 1 tambah 2 tambah 1 yaitu 4, dan seterusnya ya. Nah, nanti yang kita peroleh adalah barisan segitiga Pascal ini adalah yang ini. 1, 2, 4, 8, 16. Kalau ditanya suku berikutnya berapa kira-kira? Nah, lihat sini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, maka next adalah 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 tidak lain dari 32. Atau kita bisa meneruskan di sini segitiganya. Di sini 1, di sini 5, sini 10, 10, 5, 1. Nanti kalau dijumlahkan jawabannya adalah 32. Nah, seperti itu ya. Masih ngasih 3 Pascal ya. Segitiga Pascal itu gini, ini 1. Kemudian di bawahnya itu diisi 1, 1. Di bawahnya juga ujung-ujungnya 1, 1. 2 ini dari 1 tambah 1. Nah, gitu. Jadi ketemulah 1, 2, 1. Kemudian untuk mendapatkan 1, 3, 3, 1 itu adalah 1 ini tetap selalu ujungnya. Kemudian 3 dari mana? 1 tambah 2. Nah, gitu ya. 2 tambah 1, 3. Nah, untuk mendapatkan suku yang di sini berarti awalnya di sini 1. 1 tambah 4 jadi 5, 4 tambah 6 jadi 10, 6 tambah 4 10, 4 tambah 1 5. Nah, ini terakhir juga 1. Nanti bilangan sudah ketemu, kalau kalian jumlah jawabannya adalah 32 sesuai dengan konsepnya yaitu 2 pangkat 5. Oke. Next. Kemudian ada barisan bilangan genap. Nah, nanti bilangan genap itu kalau ditampilkan dalam gambarnya itu bisa kotak 2, kotak 4, kotak 6, kotak 8, atau mungkin segitiga yang disusun seperti ini 2, 4, 6, 8 bisa. Jadi yang dimaksud di sini segitiga yang diarsir ya, bukan segitiga yang ini. Nah, ini ada 4. Oke. Kalau disuruh menggambar lagi bisa ya. Nah, atau mungkin setelah 8 berapa kira-kira? 8, 10, 12, 14. Nah, kemudian ada barisan bilangan ganjil. Ada, kalau ditampilkan bisa, ini bukan berarti satu-satunya tampilan ya, ini salah satu model aja yang segitiga ini ya. Bisa kalian nanti bisa buat yang lainnya selain ini. Nah, ini dibuat seperti ini, misalkan 1, 3, 5, 7, dan ini kan bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, berarti setelah itu adalah 9 dan seterusnya ya. Ini paham lah kira-kira ya. Next, kemudian ada barisan Fibonacci. Nah, barisan Fibonacci ini yang saya bilang tadi bahwa untuk menentukan suku berikutnya itu adalah kita jumlahkan 2 suku sebelumnya. Nah, seperti ini. Awalnya kita 1, 1 ini ya. Nah, 2 dari mana? 2 ini dari 1 tambah 1. Nah, 3 dari mana? Kita jumlahkan 2 di depannya. 2 saja ya. 1 tambah 2. Nah, gitu. Maka 3. Nah, 5 dari mana? Kita jumlahkan 2 di depannya yaitu 2 tambah 3. 8 dari mana? 3 tambah 5. Maka kalau ditanya selanjutnya bisa ya. Berarti berapa? Berarti 5 tambah 8. 5 tambah 8 berapa? 13. Maka di sini nanti adalah 13. Nah, seperti itu dan seterusnya. Pokoknya untuk mencari bilangan selanjutnya itu kita tambahkan 2 bilangan sebelumnya ini. 2. Hanya 2. Oke. Next.
Kemudian ada barisan yang lain, ini masih banyak seperti dibilang Pak Roy tadi bahwa masih banyak barisan yang mungkin nanti tidak dari sini. Paling tidak kalian sudah paham tentang pola bilangan itu yang seperti ini. Nah, itu ya paling enggak ya. Ini ada beberapa contoh yang lain. Misalkan ada 1, 8, 27, 64, 127, 216. Ini barisan apa ini? Ini adalah kalau kita lihat sekilas dia pangkat 3 ya. Jadi 1 pangkat 3 1, 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 27, 4 pangkat 3 64. Ini berarti 5 pangkat 3, 6 pangkat 3, berarti kalau selanjutnya berarti 7 pangkat 3. Oh, bisa ya. Oke, misalkan, nah ini misalkan nggak bilangan. Ada A, B, C, D, E ini. Nah, ada A, D, G, C, M, P. Selanjutnya apa? Nah, ini bisa kita lihat bahwa antara A dan D ini sebenarnya ada huruf B, C yang kita hilangkan. Kemudian ada 2 huruf lagi E, F, H, I, K, L, N, O, P. Nah, gitu ya. Berarti untuk menentukan barisan selanjutnya bisa ya. Kita hilangkan 2, kemudian yang satu kita tulis di depannya. Kemudian mungkin ada lagi seperti ini. 1, 2, 2, 4, 3, 6. Nah, ini kan biasanya barisan itu kan naik 1, 8 kayak ini tadi ya. 1, 8, 2, 7 ini kan naik ya. Ini juga gitu naik. 1, 1, 2, 3, 5, 6. Lah ini naik turun ini. 1, 2, 2, 4 turun jadi 3, 6. Nah, bagaimana menyikapi seperti ini? Kadang-kadang bilangan itu polanya juga loncat. Jadi kita harus mikirnya adalah global, tidak apa ya? Tidak terpapang pada satu arah saja. Ini harus divergen ini. Jadi kadang-kadang polanya itu loncat seperti ini. Nah, jadi bukan di angka selanjutnya tapi kita loncat di angka itu. Jadi 1 ke 2 itu ditambah 1, nanti kemudian 2 ke 3 ditambah 1, maka nanti suku berikutnya ketemu 3 kalau loncat ke sini. Ini kalau loncat ke sini berarti nanti jawabannya adalah 4. Ya, di sini 4 ya. Kemudian kalau yang bawah berarti ada pola tersendiri yaitu 2 ke 4 ditambah 2, 4 ke 6 juga ditambah 2. Nanti kalau misalkan ditanya 2 suku berikutnya, yang di sini tadi kan 1, 2, 3 berarti di sini 4 ya. Ini berarti 4. Kemudian kalau ini berarti 2, 4, 6 berarti 8, berarti 4 dan 8. Nah, seperti itu kalau ditanya 2 suku berikutnya. Nah, kalian bisa mengeksplor lagi lebih jauh, banyak-banyak latihan. Next akan kita coba latihan yang ada di BSE. Kita coba barisan-barisan soal-soal yang ada di BSE kita kerjakan. Nah, jangan lupa dipantau terus ya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.